Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Kekali. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang stunting dan faktor penyebabnya. Ini adalah materi pembuka untuk modul pencegahan stunting untuk anak-anak remaja. Di sini ada hal-hal penting yang perlu adik-adik ketahui tentang pencegahan stunting. Jadi kita akan belajar tentang apa itu stunting, apa saja penyebabnya, dan apakah anak remaja bisa mengalami stunting. Tentunya bagaimana anak remaja bisa berperan dalam pencegahannya. Nah, stunting adalah kondisi di mana anak-anak itu tumbuh lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Ya, adik-adik tentunya bisa ngelihat kalau bermain ada anak-anak yang bisa jadi tidak percaya diri karena tumbuh tingginya nggak setinggi teman-teman seusianya. Nah, kalau itu terjadi dari usia yang lebih awal, di bawah 2 tahun, ya, itu adalah masa-masa yang penting untuk mengamati, ya, karena misalkan kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, ya, yang kronis, itu membuat anak-anak itu bisa tingginya lebih pendek dibandingkan anak seusianya, ya. Dan yang penting itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Kapan saja 1000 hari pertama kehidupan itu, kita akan coba lihat. Anak stunting di Indonesia itu cukup banyak, ya. Jadi sekarang itu 1 dari 5 anak di Indonesia itu mengalami masalah stunting. 20% lebih, ya. Dan di Indonesia itu ada 23 juta balita, dan di situ kita bisa ngelihat, ya, seberapa banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting. Dan kalau misalkan anak stunting itu terjadi di bawah 2 tahun, itu masih bisa dicegah. Jadi disinilah periode penting kakak-kakak remaja harus melihat adik-adiknya. Kalau misalkan masih di bawah 2 tahun, ditimbang terus, diukur terus tinggi badannya, ya, diamati jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah di atas 2 tahun, ya, itu masih bisa diperbaiki tapi tidak optimal, ya. Jadi di bawah 2 tahun itu benar-benar harus dilihat, diperhatikan. Kalau sudah di atas 2 tahun, jangan dicoba untuk diberikan makanan yang terus-menerus nanti anaknya jadi gemuk, gemuknya berlebihan, ujung-ujungnya nanti kalau sudah dewasa malah jadi obesitas, malah jadi penyakit diabetes, ya, dan itu malah jadi lebih berbahaya. Nah, jadi tadi 1000 hari pertama bukan hanya dimulai pada saat anak itu lahir. Jadi mamanya hamil, ya, punya anak, mengandung. Nah, itu kakak-kakak remaja harus mengingatkan. Karena pada saat itu adik di dalam janin itu harus diberikan edukasi nutrisi, ya, diberikan nutrisi yang cukup. Jadi mamahnya harus diberikan edukasi, diingatkan supaya makan yang cukup baik, ya, sehingga nanti pada saat anaknya lahir sampai 2 tahun pertama, ya, itu diberikan makanan yang cukup, makanan yang bergizi. Seperti apa? Itu akan coba kita bahas. Sebelum itu ya harus kita lihat dulu, ya, mana sih yang lebih banyak keluarga-keluarga yang dengan masalah stunting tertinggi. Apakah anak laki-laki atau perempuan? Ekonominya bagaimana? Mama papahnya tinggi atau pendek? Itu akan coba kita bahas. Kalau kita lihat dari jenis kelamin, sebenarnya anak laki-laki itu lebih tinggi resikonya mengalami stunting. 3 kali lebih tinggi resikonya stunting. Kenapa? Ya karena anak laki-laki makannya lebih banyak, ya, sehingga butuh asupan gizi yang lebih banyak. Nah, dalam hal ini kita harus perhatikan, tapi pada saat anak-anak itu sudah di atas 5 tahun, perempuan justru lebih banyak resikonya mengalami stunting. Kenapa? Karena di situ perempuan juga butuh lebih cepat untuk tumbuh dewasa, ya. Belum lagi nanti kalau sudah masuk masa remaja butuh nutrisi karena anak-anaknya sudah mengalami menstruasi seperti itu, ya. Nah, kalau sosial ekonomi sudah jelas bahwa yang sosial ekonominya menengah ke bawah itu berisiko mengalami stunting karena susahnya memberikan makanan bergizi, susahnya air bersih untuk mencegah adiknya tidak sakit, ya. Akses ke layanan kesehatan. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Bukan berarti keluarga yang kaya atau keluarga yang menengah ke atas itu terhindar dari stunting. Di Jakarta saja yang sosial ekonominya sudah cukup baik, itu masih lebih dari 15% yang mengalami stunting, dan ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena pemberian makanannya meskipun mampu tapi memberikan makanan yang kurang bergizi. Menggunakan snack, memberikan tanpa sayur-sayuran, tanpa buah-buahan yang cukup, ya. Nah, hal-hal tersebut harus diperhatikan. Nah, gimana kalau bapak ibu kita pendek? Apakah udah otomatis anak-anaknya pendek semua? Enggak juga, ya, karena di Jepang, di Korea, itu dulu bapak ibunya di zaman tahun 45 tuh pada masih pendek-pendek, sekarang sudah berkembang, sudah tinggi-tinggi semua.
Kita bisa lihat tuh ya, adik-adik semua di artis-artis K-pop atau apa udah pada tinggi-tinggi ya. Kenapa? Itu karena 20 tahun yang lalu gizinya itu sudah diperhatikan oleh orang tuanya. Gitu. Nah, kita harus seperti itu juga sekarang. Dan adik-adik juga nanti berperan, kita bisa melihat generasi selanjutnya di 20 tahun kemudian. Ya. Nah, itu bisa dicegah dengan gizi yang baik dan diberikan di awal-awal di 2 tahun pertama dan pada saat adik-adik itu masih tumbuh ya di 5 tahun. Nah, bagaimana dengan ASI? Nah, ini kita semua harus berperan mengingatkan ibu ya supaya memberikan ASI yang baik dalam waktu 6 bulan pertama ya. Karena kalau dengan memberikan ASI itu kita bisa mencegah ya terjadinya stunting 2,5 kali ya. Karena kenapa? Sudah zat gizinya lengkap, sudah ada perlindungan juga alamiah ya, imunitas ya, dan itu bisa mencegah adik-adik jadi sakit. Jadi kalau kakak-kakak remaja punya ibu lagi punya anak di bawah 2 tahun, selalu diingatkan mamahnya untuk memberikan ASI ya. Nah, kalau anak remaja apakah bisa mengalami stunting? Tentunya itu adalah dampak dari masa kecilnya dulu. Jadi remaja kalau anak masih kecil stunting, tumbuhnya tidak optimal, bukan hanya masalah tinggi badan tapi juga kecerdasan. Dan kecerdasan bukan hanya intelektual tapi emosional. Nah, itu harus diperhatikan. Nanti pada saat dewasa gampang sakit, prestasinya menurun, kurang konsentrasi belajar. Pada saat sudah dewasa tidak bisa bekerja sesuai apa yang diinginkan, nggak bisa jadi model, nggak bisa jadi dan kecerdasannya juga kurang baik ya. Nah, hal-hal tersebut bisa kita hindari dari awal. Dan yang paling berbahaya adalah kalau misalkan gemuknya itu bisa menyebabkan anak-anak itu menjadi diabetes, obesitas, dan penyakit jantung ya. Pada saat dia nanti tumbuh jadi remaja bahkan orang dewasa. Jadi investasi dari awal itu penting ya untuk mencegah anak-anak itu stunting dan tidak menjadi gampang terkena penyakit diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa. Nah, peran kakak-kakak remaja apa? Ya, tadi kita sudah banyak ya melihat ya. Kita bisa mengingatkan ibu, bisa mengingatkan keluarga ya. Nah, tapi kakak remaja juga bisa melatih diri lebih dari awal untuk penyiapan makanan ya. Pemberian makanan yang seimbang dimulai dari diri sendiri. Gimana sih makanan yang seimbang itu ya? Sehingga nanti terutama kakak-kakak yang remaja putri itu bisa terhindar dari anemia. Nah, anemia itu apa? Zat gizi di darahnya itu kurang ya, zat besi terutama. Nah, supaya zat besinya bagus, kalau makanan dalam satu piring itu ada yang istilahnya isi piringku. Jadi isi piringku itu makanan dibagi 3, jadi sepertiganya nasi, ya. Nah, sepertiganya lagi sayuran dan sepertiganya lagi adalah gabungan antara lauk pauk sama buah. Jadi kalau makan nasi jangan makan satu piring, jangan semuanya isinya nasi ya. Nah, lauknya sedikit. Nah, justru protein hewani, protein yang dari hewan itu apakah dari daging, dari ikan itu penting ya untuk bisa jadi terhindar jadi stunting. Nah, kesimpulannya adalah jadi stunting itu lebih pendek dari rata-rata anak seusianya itu karena kekurangan zat gizi dalam waktu yang lama. Dan 1000 hari pertama kehidupan dari usia mengandung anak sampai anaknya lahir usia 2 tahun itu adalah masa yang penting dan pada saat itu kakak-kakak remaja kalau punya ibunya lagi mengandung adik-adik ya atau lagi ngasuh adik-adiknya yang usianya masih di bawah 2 tahun berperan penting dalam pencegahan stunting. Perannya apa? Pertama, bantu ibunya untuk menyiapkan makanan yang bergizi, yang sehat ya, menjaga kebersihan ya. Dan terutama adik-adik yang remaja putri harus memulai dari dirinya sendiri, terhindar dari anemia. Ya, jangan hanya terbawa tren-tren makanan yang banyak gulanya, banyak garamnya, jangan. Tapi rajin juga gizi seimbang. Ada lauk pauk di situ, ada makan ikan, makan daging, susu, buah-buahan, sehingga nanti terhindar dari anemia. Nah, lengkapnya akan kita pelajari di modul ini, bagaimana tips adik-adik semua bisa belajar terhindar dari stunting, terhindar dari anemia, sehingga nanti bisa menjadi generasi ke depan yang sehat. Kita menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Mari sama-sama kita pelajari,
Dan semoga ini jadi pengalaman yang menyenangkan untuk kita semua. Saya Arya Kekali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.